hijrah ini mengubah perangai kita yang dulunya mungkin keras menjadi lembut. Umar yang dulunya itu berperangai keras ketika memeluk Islam, ketika masuk Islam, menjadikan dia sebagai khalifah yang dicintai masyarakatnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri yang mengatakan, kalaulah aku wafat, yang paling tepat menggantikanku dialah Umar bin Khattab. Jadi kalau memandang tentang hijrah ini adalah suatu proses
nanti prosesnya. Kalau di DT itu ada rumusnya ibu-ibu sekalian. Rumusnya mohon dicatat H2N. Hadapi, hayati, nikmati. Dalam proses hijrah ada ujian tidak, Bu? Artis hijrah punya ujian tidak, Bu? Punya. Hadapi. Karena pasti Allah menjamin dua hal bagi orang-orang yang hijrah. Yang pertama, orang yang hijrah dijaminkan oleh Allah tempat yang luas di muka bumi. Kalau dia ditinggalkan oleh circle yang lama, Allah pasti ganti dengan circle yang baru yang jauh lebih baik, yang mensupport hijrahnya. Janji Allah yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Mungkin awal-awal ekonomi agak susah, tapi kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, dia yakin ini pilihan yang benar, hijrah ini yang akan menyelamatkan, nanti pelan-pelan perekonomian juga akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah. Ya, hadapi, hayati. Kita nggak akan pernah bahagia ibu-ibu sekalian dalam hidup ini kalau tidak menghayati apa yang kita kerjakan. Makanya ada istilah cintai apa yang sedang kamu lakukan apa yang kamu cintai. Ya, sekarang lagi ngaji, cintai kegiatan ini. Nanti kalau misalnya sudah cinta, kamu akan kangen untuk ngaji setiap hari. Hadapi, hayati, nikmati. Disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan dalam hidup ini bukan ketika kita menjadi orang kaya. Kenapa? Kalau kebahagiaan adalah dari kekayaan, maka presiden harusnya yang paling bahagia. Kalau kebahagiaan dari cantik dan rupawan, seharusnya artis Korea yang paling bahagia. Tapi banyak kita dapati saudara kita yang di Palestina mungkin tak punya harta, mungkin mereka juga dalam keadaan yang sangat mengerikan, tapi mereka bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Ustaz. Terima kasih Dinda. Jadi hijrah itu ada 3 tahap ya. Hijrah kasar, hijrah pikiran, dan hijrah hati. Rumusnya seperti apa Bu tadi Bu? Apa saja? Hadapi, hayati, nikmati. Masya Allah. Nah tadi juga Kak Dinda itu sudah menyinggung bahwa taklim seperti ini, kajian seperti ini tidak boleh hanya sekali 2 kali saja, tapi harus secara rutin. Nah kebetulan kan sekarang dakwah itu bisa melalui media sosial. Ada orang-orang yang mungkin mengambil dakwahnya itu melalui media sosial yang sesuai dengan keinginannya atau yang saat ini kondisinya sedang cocoknya sama kita ini gitu. Oh, Nah, gimana caranya supaya para sahabat JNC itu supaya secara istiqomah mengikuti kajian dan taklim seperti yang dilakukan hari ini? Silakan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, insya Allah. Mati. Oh, udah, ya. Mohon maaf. Yang pasti, yang justru paling penting. Akan menemui sebagian nanti akan berkata yang paling benar tuh kami, yang itu bilang yang benar mereka. Coba gak setelah beres sholat kami diajari guru-guru kami berdoanya, ya Allah ini hamba-Mu yang bodoh, yang fakir, yang lemah, dekatkan hamba dengan siapapun ya Allah, guru, sahabat, lingkungan yang membuat hamba diridhoi oleh ya. Karena kalau udah bismillah niatnya pengen dapat ridha Allah, bismillah. Setelah berdoa kayak gitu, dari guru-guru kami yang nganjurin berdoa seperti itu, akhirnya ngalamin ketemu dengan guru yang alhamdulillah atas seizin Allah jadi kok pengen tambah taat ya. Tadinya belum tahajud jadi pengen tahajud, tadinya cuma sekedar baca Quran akhirnya mulai naik ke menghafal, tadinya sekedar bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan ya.
Masya Allah, sebetulnya panduannya jelas ya. Al-Quran, Sunnah atau hadis ya. Tergantung sudut pandang ilmunya, kita lihatnya dari sudut pandang ilmu mana dulu nih. Karena nanti arti kata sunnah juga beda-beda ya. Tergantung sudut pandang ilmu mana kita berbicara ya. Panduannya sudah jelas, tinggal nanti kan perlu dipahami. Ternyata ada yang penjabarannya, oh ternyata ada beberapa macam pemahamannya. Maka dan perbedaan itu wajar, dan kita juga hasil dari perbedaan tuh. Kita terlahir dari ayah dan ibu. Allah juga nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Iya ya. Coba kalau sama orang tua kita, gimana satu ayah satu bapak, kan kagum manggilnya. Ayah, bapak, mana sih mamanya? Masya Allah. Nggak apa-apa, pasti ada perbedaan. Tapi yuk bismillah ya. Pasti ada perbedaan, dan yuk kita minta tolong yang mana ya Allah. Tapi bismillah ya, meskipun nanti ada yang cara belajarnya pengen yang seperti ini, menyebutnya ini dari golongan yang ini. Yang saya ketahui, mau dari golongan manapun mereka, selagi belajarnya benar, pasti sama-sama pengen jadi manfaat, pengen tambah dekat sama Allah. Ini ketemu orang soleh tuh enak tuh. Ini saya ngobrol kayak gini nih Bu, kadang pernah ada yang nanya, berani-beraninya kok baru get tobat istilahnya, masa lalunya seperti apa, ini bicara di hadapan ustazah semua, soleha semua, kalau salah ngomong gimana? Pasti dibenerin, dah orang soleha semua ini teh. Dan saya bicara teh bukan pengen bikin kagum kalian, bukan pengen bicara bener-beneran, enggak. Salah ya pasti dibenerin. So, alhamdulillah kalau ada yang benerin. Mana mungkin kita benar terus seumur hidup, betul? Ya kan sama-sama belajar, betul? Bukan ngajarin ini mah ya. Jangankan ngomong salah, ketemu orang soleh itu paling enak. Datang bawa dosa aja, ketemu sama orang soleh asli, malah makin dirangkul. Ya udah ayo sini, sama-sama jadi baik. Dikatain Allah gaya, biasa ke joget-joget, sekarang mah berhijab. Dulu biasa sharingnya, fotonya, storynya yang macam-macam, sekarang mah hadis cenah. Masya Allah. Soalim kamu, jawab, ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru kayak pengen, berhasil jadi nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya kumaha Allah. Dah saya mah hamba. Udah kalau Allahnya udah geuleuh sama saya, ngerti geuleuh nggak? Ya kalau Allahnya udah benci sama saya, mudah nggak bagi Allah mematikan siapapun, kapanpun, dimanapun? Mudah? Kenapa Allah nggak matiin saya pas lagi maksiat? Kan Allah yang nungguin kita tobat. Yang saya tahu, saya masih hidup kan Allah nungguin tobat saya. Maka ya pengen saya pakai buat tobat, buat hijrah, dan nggak tahu sampai kapan diterima. Ya terserah Allah atau enggak ya. Dan yang penting kita usaha. Dan kalau Allahnya udah benci, sekali lagi, udah-udahan kita maksiat, plek, mati ya. Nah, tapi bismillah, kenapa masih rame kayak begini? Allah yang nungguin ya. Apa? Itu yang paling penting tuh ya. Rujukannya mah kita udah tahu, tapi kita kan nggak bisa tahu gimana caranya, yang mana yang kan katanya kok ambil baiknya buang buruknya. Gimana caranya tahu yang mana yang baik? Ya kan? Ya iya, perlu ngaji. Dan betapa indahnya dunia sekali ngaji, soleh sedunia ya. Aku udah istiqomah ya. Karena nanti takarannya semakin bertambah, makin bertambah. Yang beda tuh gak cuma ilmu, tapi keyakinannya ya. Karena kalau misalkan yakinnya yang gak bertambah-tambah, saya yakin semua tahu sholat teh wajib, rezeki teh dari Allah. Tapi ada yang berani korupsi, berani nyuri demi dapat rezeki. Sederhana, tidak cukup yakin aja bahwa Allah ngasih rezeki. Suami yang pelit sama istrinya mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau ngasih ke istri akan ditambah. Mau direkam gak Bu? Mau dikasih ke suami? Kantong terbuka. Siap. Masya Allah ya. Ya intinya begitulah ya. Kita tolong, panduannya sudah jelas ya. Ngecek yang mana dan apa segala macam ya. Kita bisa ngecek yang mana ya, yang ajarannya baik, bisa minta nasihat dan yang lain-lain. Toh memang kerasa orang yang ngomong pakai hati sama orang yang ngomong cari muka ya, kerasa kan ya. Maka ya udahlah, udah kayak gini, saya ngomong kayak gini nih, udah ilmu pasti kalah sama Google ya. Betul?
Terus saya ngarep kesini ngajarin ilmu, yang sedangkan ibu-ibu semua udah lebih berilmu. Enggak. Ya kalau di sini ngobrolnya, yang saya tahu ini kajian baru sukses kapan? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika ini yang bicara ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau misalkan ternyata bicaranya nggak lillah, gara-gara banyak yang datang, banyak yang foto, jadi lupa bahwa ternyata popularitas itu cuma alat untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Dia malah kenalin dirinya sendiri, pengen nunjukin aku pinter, aku hijrahnya begini. Yang lain bisa dapat kebaikan duduk mendengarkan, yang ngomong dibakar sendiri hidup-hidup. Jadi kalau melihat yang kayak gini tadi doain, ya Allah itu kongko biasa jualan handphone ya. Ibu mau tukar tambah? Ya nama ngaji, ya Allah mudah-mudahan teh gak cuma omong doang, tapi juga diamalin. Nah kalau nggak diamalin jadi apa bu? Ibu misalkan tahu hadis ini, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat qobliyah subuh ya, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Tahu hadis itu? Tapi seumur hidup gak pernah sholat sunnah qobliyah subuh, jadi naon bu? Ibarat ada keledai ngangkut kitabnya manfaat, dan keledai gak bisa baca, betul? Sedangkan kita kan bukan keledai, maka jangan sampai ilmu yang udah tahu teh gak diamalin. Dan kita bukan keledai. Jadi pulang dari sini siapa yang paling sukses? Yang diamalin aja tambah dekat sama Allah. Ya. Maka itulah dia yang paling penting ya. Setiap dapat sesuatu amalin, jadi kebaikan, jadi tambah dekat sama Allah, minta tolong sama Allahnya, udah bismillah nanti Allah pertemukan. Dan saya juga akhirnya berdoa dipertemukan dengan Teh Yunda. Alhamdulillah. Ibu dipertemukan jenal bu. Gitu dulu. Nambahin saya. Kesimpulannya, hijrah dari Dewa itu bisa dinikmati. Hijrah dari Dewa ilmu, dan ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita ngaji secara berulang-ulang. Ibarat kalau misalnya nih, ngaji boleh di mana aja ya Ustadz ya, ngaji boleh di mana aja. Awal-awal udah hijrah juga ngaji di mana aja. Tapi memang ngaji yang paling baik itu adalah ngaji yang runut. Dari mulai awal kita membahas mungkin tentang Allah, tentang akidah yang benar itu seperti apa. Kemudian nanti masuk kepada peraturan hidup di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa. Tolak ukur halal dan haram di dalam Islam itu seperti apa. Akhirnya hijrah kita itu menjadi hijrah yang runut. Akhirnya ketika orang sudah hijrahnya runut, dia akan menjadi seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Itu nanti coba dibuka Quran surat Ibrahim. Ya, Quran surat Ibrahim ayat 11-nya dari ayat 11 itu nanti bisa dibuka dari ayat 11. Nanti ayat 28-nya juga bisa dilihat. Nah, di situ dikatakan bahwasannya orang-orang yang beriman itu layaknya seperti pohon, ibu-ibu sekalian. Pohon yang baik itu yang seperti apa? Pohon baik itu, ya, dia yang memiliki akar yang kuat, menjulang ke bawah. Artinya apa? Akidahnya itu kuat, keyakinannya kepada Allah kuat. Dia tahu siapa Allah. Makanya ilmu yang paling urgent sekali untuk kita pahami di awal hijrah itu adalah siapa Allah. Siapa Allah. Dan apa yang dia kehendaki atas diri kita sebagai hambanya. Makanya hijrah butuh ilmu. Nah ilmu gak bisa kita milikin cuman ngambil dari Google. Gak bisa kita dapatin cuman ngambil dari status orang, gak bisa. Kita butuh lingkungan, kita butuh guru. Kita butuh circle yang support. Awal-awal Yunda hijrah, Koko juga. Awal-awal Koko hijrah pulang dari Thailand, meninggalkan dunia seperti itu. Pulang ke Indo, itu bertemu dengan guru. Hijrah gak bisa sendiri. Ya. Karena kalau kita baca kitab sendirian, bisa jadi guru kita adalah syaitan. Alhamdulillah. Jadi ketemu guru, pengennya mendalami apa? Kalau kepengen mendalami Quran, cari guru yang ahli Quran. Karena kalau kepengen jadi chef, ya belajarnya bisa sama chef juga. Jangan sama pemain sepak bola, kagak
Ya, pohon yang baik tadi akarnya kuat menghujam ke bawah, cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan pohon itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu. Dan untuk menjadi orang yang seperti itu kita kudu ngaji, Bu. Ngaji butuh guru. Makanya kalau ada di sini yang memfasilitasi ibu-ibu, teteh-teteh untuk bisa bertemu guru, minimal kalau kata guru kami itu minimal ngaji, minimal loh ya Bu ya, minimal banget. Seminggu sekali itu minimal. Kalau lebih banyak dari itu boleh nggak Teh Yuda? Boleh. Silakan ikut kajian tabligh beberapa kali dalam minggu, tapi usahakan ada lingkaran takwa yang lebih kecil. Kalau dulu Yuda ikut namanya halaqah atau lingkoan ya, yang isinya itu mungkin cuma 5 orang, 8 orang, 10 orang, mungkin paling banyak 15 orang. Tapi kita mengkaji Islam benar-benar dari dasar. Itu lebih menguatkan. Kebayang kalau waktu Yuda hijrah Ustaz, itu tidak bertemu dengan guru yang benar, yang sampai mengatakan waktu Yuda malas, hari ini datang ngaji, hari ini datang halaqah, besoknya nggak datang. Hari ini datang, besoknya nggak datang. Pertamanya masih disayang-sayang Bu, datang ke kosan Yuda bawa es krim, bawa cemilan, adek, ayo datang lagi. Karena udah disayang-sayang, kita datang lagi. Besoknya seperti itu lagi, besoknya nggak datang lagi. Akhirnya pada pertemuan keberapa kali dari Guru Yuda bilang seperti ini, kami nggak bisa terus-terusan seperti ini. Bukan Islam yang butuh kamu yang butuh Islam. Bukan Allah yang butuh kamu. Tanpa kamu juga Islam akan tetap berjaya. Tanpa kamu Allah tetap eksis. Tapi kamu yang butuh Allah. Celuk itu Bu. Kalimat itulah yang Yunda ingat dari guru-guru halaqah Yunda, Ustaz-Ustazah. Jadi kalau udah ingat itu, oh saya yang butuh Allah, makanya saya datang ngaji. Oh saya yang butuh tahu untuk syariat Islam itu seperti apa, makanya saya datang ngaji sampai detik ini. Makanya bunda-bunda sekalian, untuk bisa menikmati rasanya hijrah, rasanya istiqomah, kita butuh ilmu, dan ilmu bisa didapatkan dengan hadir di kajian bersama seorang guru, insya Allah. Semoga ini memotivasi kita semua. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menuntut ilmu. Di Purwakarta Ahmad Yunda. Boleh, silakan. Ya, silakan. Atau di WA aja Bu, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Dulu saya dibilang bilang orang kafir itu bukan yang mungkin apa malah, tapi sebenar-benarnya kafir adalah dia yang orang Islam tapi tidak mengikuti syariat Allah. Kalau masalah dari orang kafir saya itu langsung saya langsung nangis, langsung tidak. Nah tapi
Masya Allah bagus banget. Jadi sejujurnya pertanyaan ini tuh pertanyaan pertama yang Yunda sampaikan kepada Musyrifah Yunda dulu teh. Jadi karena Yunda juga karakternya bukan yang lemah lembut, gemulai gitu ya, dan aktif. Ketika kita sudah hijrah kadang-kadang kan, Dek, yuk jangan pecicilan kan gitu ya. Guru kita ngingetin dan itu bagus sebenarnya. Nah ini Yunda pengen koreksi sedikit tadi Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Jadi orang mukmin itu seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu akarnya kuat, ya akidahnya sudah benar, ya kemudian cabangnya itu amal. Misal seperti rukun Islamnya dia jaga, dia sholat, ya dia dia bayar zakat dan lain sebagainya, haji bagi yang mampu, dia melaksanakan syariat, dia beramal. Endingnya adalah rasa takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya Teh Yunda dengan sifat bawaan atau mungkin karakter yang dimana saya ini nggak bisa lemah lembut kayak perempuan yang sudah hijrah lainnya gitu. Kita tidak perlu mengubah jati diri kita, itu dulu poinnya. Itu yang disampaikan oleh Musyrifah Yunda ketika Yunda hijrah. Dek, Islam itu tidak mengubah apa yang sudah memang menjadi kekuatan dalam dirimu. Karena ternyata Yunda merasakan justru apa yang kita rasa ini, oh saya kok nggak bisa kalem ya, ternyata di situ kelebihan kita. Bener ya, misal contoh gini, Yunda itu kan orangnya aktif ya Teh ya. Kalau kebayang Yunda dulu diem ya sampai sekarang mungkin kita nggak bertemu kan gitu. Ternyata dibalik sesuatu yang kita rasa itu adalah kekurangan, ternyata itu adalah kelebihan. Dan itu jangan dihilangkan selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jadi itulah gunanya kita ngaji, supaya kita tahu apakah karakter kita, sifat asli bawaan kita itu melanggar syariat atau tidak. Contoh, kalau sifat bawaan kita pemarah, bertentangan tidak dengan syariat? Bertentangan, maka itu wajib untuk kita perbaiki. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan kita nih, sifat kita, karakter kita sebelum diri kita yang mau merubahnya. Kalau kita sudah tahu marah itu nggak baik, karakter pemarah itu tidak baik, orang nggak akan senang sama saya kalau saya marah-marah terus, maka itulah yang kita perbaiki, karena hal itu bertentangan dengan syariat. Lanjut, kalau karakter aktif bertentangan nggak sama syariat? Lihat dulu aktifnya apa nih. Aktif ngechatin suami orang ya bertentangan, Bu, nanti jadi pelakor ya. Aktif ya, dia aktifnya ngechatin suami orang, ngechatin kodenis lah, itu bertentangan sama syariat, Bu. Kenapa contohnya masih kodenis gitu ya. Nah tapi kalau aktifnya dia sangat bersemangat sekali ikut kegiatan ini, ikut membantu komunitas ini, terusin aja. Ada yang bilang, pecicilan banget sih. Pecicilan di jalan dakwah dan untuk membantu perputaran roda dakwah bagus. Jadi kita lihat karakter bawaan, sifat asli bawaan kita, apakah itu berseberangan dengan syariat? Kalau tidak berseberangan, bisa jadi itulah kelebihan kita. Dan rawat, ya, dan rawat saja. Tapi kalau misalnya kayak tadi karakter pemarah, pembangkang, gak bisa diatur, atau apa misalnya Teh karakternya Teh? Karakter bawaannya apa misalnya Teh? Barbar, banyak omong. Ya kalau tetenya banyak omong berarti bikin podcast Teh. Karena misal senang ngomong, ini Yunda dan Koko ini termasuk makhluk yang senang berbicara, senang ngomong, berarti ya ngomong yang baik-baik agar tidak berseberangan dengan syariat. Kita senang barbar, pengen ini, berarti dengan kebarbaran kita, dengan senangnya ngobrol kita harus lebih banyak ngobrolin yang manfaat, harus lebih banyak ngobrolin yang benar, harus lebih banyak menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain gak berani, tapi itu adalah kebenaran. Mungkin di situ adalah ranahnya kita. Jadi dakwah ini adalah kumpulan elemen yang berbeda-beda. Kalau Ustadz Kodeni selalu bilang, kita semua ini gak bisa semuanya jadi orang kaya atau agnia.
Ya, nanti yang dakwah siapa? Betul nggak, Bu? Ya, ada yang dakwah bagi yang Allah anugerahkan ilmu, dakwah seorang ulama. Harus ada juga agnianya yang nanti bantu bangun pesantrennya. Nggak bisa semuanya jadi agnia, nggak bisa semuanya jadi ulama. Harus ada ulil amrinya, harus ada yang mau jadi pemimpin. Saya nggak mau jadi pemimpin, Tayunda. Kalau semuanya nggak ada yang mau jadi pemimpin, pengennya semua jadi orang kaya, itu juga elemen dalam kehidupan ini tidak terpenuhi. Makanya apapun profesimu, maka kita satukan tujuan hidup kita sama-sama untuk meraih ridho Allah dan untuk mendukung perjuangan dakwah Islam. Jadi tidak perlu dihilangkan selama itu Teteh tidak melanggar atau berseberangan dengan syariat. Insya Allah. Mudah-mudahan kejawab ya Teh ya. Insya Allah. Nambahin. Bismillah ya. Makanya nanti ada bedanya adab sama akhlak. Dimana bedanya? Adab itu dapatnya dari belajar. Ada kitabnya ya, kitab adab ya. Enggak cuma di keislaman, bahkan ada buku di Eropa, buku adab tata cara makan ya. Nanti sendoknya dipegangnya belah mana, garpunya belah mana ya, serbetnya di belah mana ya, dan seperti itu. Kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Contoh kayak Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, pas sebelum pergantian juz 21 itu, kiri kanan bawah ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi salah satu fungsi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya baik dan benar, dia nggak akan mau berbuat keji dan munkar ya. Cepetan ya, surat 29 ayat 45. Nah, saya bisa baca pikiran itu ya. Dukun lain gitu. Bukan ya. 29 surat 29 ayat 45 ya. Jadi kalau diibaratinnya pengen kayak pohon kayak tadi ya, maka akhlak itu di mana? Akhlak itu yang saya tahu itu ibarat buahnya tadi. Apa akar dan batangnya? Akarnya adalah iman yang benar-benar yakin sama Allah ya. Dan kalau udah bicara tauhid iman kayak gini, nggak cukup sekedar bicara oh Tuhan teh satu ya, Allah doang, nggak cukup. Tapi termasuk meyakini nggak akan terjadi suatu apapun tanpa seizin Allah. Rezeki pasti akan diberi sama Allah. Dilarang mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan di alam rahim kita terima semua, dilarang mati ya. Dan dia nggak akan, contoh ya, nggak akan berkata lagi, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, asli, yang moto dia bakal mati semuanya ya. Yang nggak ikut-ikutan di rumah dia mati pasti ya. Seperti itu ya. Maka setelah iman makin benar, yakin, bertauhid, maka batangnya apa? Syariat. Akan rela tingkah laku dan kesehariannya ikut sama aturan Allah. Karena kalau nggak ada keyakinan bahwa yang Allah suruh itu baik, ngapain dia jalanin syariat? Tadi kan belum yakin ya. Enggak, enakan sekarang duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil, tapi harus dengan cicilan berbunga ya. Maka ya itu dia, kalau belum yakin syariat. Nah nanti syariat nyambungnya soalnya sama keberkahan soalnya ya. Karena kalau udah bicara keberkahan bisa jadi duitnya tambah banyak, tapi ya udah ada aja pasti yang nggak enaknya ya. Nanti iman benar, syariat dijaga, buahnya akhlak. Apakah Rasul berakhlak baik karena ikut seminar Mario Teguh? Kan tidak ya. Tapi karena beliau yang paling beriman, bahkan beliau gak cuma jalanin syariat, beliau yang jadi syariat ya. Maka wajar kalau akhlaknya paling mulia. Karena kalau sekedar bicara, kok di luar sana ada loh gak Islam sedekahnya lebih banyak, bicaranya lebih santun, oke, I'm fine, bicara ya, Insya Allah ya, misalkan ya. Tapi dari negara yang termasuk misalkan tertib Jepang gitu ya, yang di sana bahkan sangat tepat waktu. Kalau di kita ada kartu flash isinya duit, di sana ada kartu isinya waktu buat naik kereta. Saking on time-nya, kota A ke kota B 30 menit, kartunya di scan, selalu ada yang 60 menit tinggal 30 menit. Coba setepat waktu itu ya.
dan itu akhlak Islam ya. Tapi lihat ternyata ya di sana industri film porno banyak, di Korea bunuh diri masih banyak, sampai terakhir baca majalah di Singapura mahasiswi umur 20-an loncat dari apartemen lantai 14. Setelah diselidiki, buku diarinya, tahu buku diari kan? Yang suka ada gembok kecilnya tuh ya, tempat manusia mencurahkan God. Sekarang udah lebih sering di status deh ya. Ya. Ternyata disimpulkan, oh ternyata bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Keren. Ditanya, emang anaknya kayak gimana? Ke orang tua santun, ke teman-teman sopan, kuliahnya nilainya juga bagus, berakhlak kan? Tapi kenapa bunuh diri? Masalahnya satu, Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya dihina? Mendingan hidup dihina gini, mendingan mati. Loncat, plek. Ya Allah, hilang nyawa. Coba lihat ya, iman benar, syariat dijaga, akhlak mulia seperti para nabi. Apa mereka pundungan? Kabayang nabi pundung bu. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah? Mah orang dialek wae ku batur. Alhamdulillah beliau orang Arab bu, nggak pakai bahasa Sunda ya. Tapi pundungan kan? Ya udah sadar, nggak apa-apa. Ya itu bicara akhlak. Tapi kan tadi ada karakter bawaan. Gimana sama akhlak? Ini ada nasihat. Ada pendakwah yang nyebut ini dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri wanita pertama di Inggris. Enggak, beliau juga ngutip lagi dari ada tokoh di Tiongkok namanya Lao Tzu ya. Jadi pendiri ajaran Taoisme. Dan ada pendapat yang menyebutkan bahwa sebetulnya dia itu muslim, tapi orang cuman ikutin moralnya tapi tidak ikutin syariatnya ya. Ada literatur tentang itu. Apa yang dia ajarkan? Beliau bilang kayak gini, hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Saya bahas cepat dulu ya. Nanti kalau mau dicatat jadi disimak dulu. Hati-hati dengan pikiranmu akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan akan menjadi takdir. Hati-hati dengan takdirmu, itu akan jadi karakter. Ya, dibalik ya. Mau diulang? Tapi ada di soal ujianmu ini. Sila. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi. Boleh saya lanjut? Hati-hati dengan ucapanmu, itu akan menjadi tindakan. Ya dong, orang ngomong pasti ditindak ya, harusnya. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaan, jadi habit ya. Udah biasa main bola, seneng ya, akhirnya jadi tiap hari main bola, kebiasaan kan ya. Hati-hati dengan kebiasaanmu, akan jadi karaktermu ya dong. Orang yang terbiasa main bola, maka karakter dia, orang yang dibayangin orang apa? Ya dia adalah pemain bola kan gitu. Karakter dia sporty ya, sering berolahraga gitu-gitu. Nah, kalau sudah jadi karakter, hati-hati dengan karaktermu, akan menjadi takdirmu. Ada yang ketinggalan? Cepat selesai atau tidak selesai, tolong dikumpulkan kertasnya. Jadi kayak ujian ya. Jadi biasalah, meskipun awalnya mulai dari pikirannya sudah mulai dipenuhi. Oh, sangat begini, indah, tokoh-tokohnya luar biasa, teladannya luar biasa. Dari pikirannya akhirnya sudah terpengaruh, akhirnya ngaruh ke ucapan. Biasa kalau kaget berkata macam-macam, ayam. Sekarang astagfirullah ya. Lalu setelah udah mulai jadi tindakan, malu atuh sama mulut, masa tindakannya beda dengan mulutnya, mulai berbuat sering-sering dilakukan selama berhari-hari, kan pasti jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, pasti jadi karakternya. Proses kan balik lagi tadi, kalau Allah emang gak sabar nungguin proses kita udah dimatiin. Apalagi kadang mikir, saya udah hijrah nih udah 6 bulan terakhir, ya tuh belum sebanding sama maksiat yang 14 tahun kan.
sebetulnya. Nah, maka ketika akhirnya proses selama 6 bulan itu gak apa-apa, berproses wajar. Lama-lama kan dari lisannya dulu, dari pikirannya dulu, akhirnya ke lisannya, akhirnya ke tindakannya, akhirnya ke kebiasaannya. Nanti nyambung ke karakter lama-lama, ya. Nanti nyambung lama-lama. Hingga akhirnya tadi kan orang awalnya ngaji itu gara-gara apa? Patah cinta, kelilit pinjol. Tapi setelah akhirnya rutin terus-menerus bertahun-tahun ngaji, emang dia masih galau? Enggak, udah tenang. Tapi yang tadinya berpikir apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Berubah kan berarti karakternya? Gak apa-apa, berproses terus. Sampai kapan? Sampai Allah panggil weh, sampai udahan. Belum udahannya terus weh, ya gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita mengatakan pertanyaan terkait tadi, supaya kita istiqomah, itu kan biasanya yang namanya jalur hijrah itu sudah diceritakan kalau ada godaan untuk kembali ke masa lalu. Nah, ada nggak tips yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah dalam berhijrah? Kira-kira itu juga dari Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu berat ya Bu ya. Kita juga merasakan kita bukan malaikat yang sifatnya utara, tapi kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dengan hawa nafsu kita, berperang dengan godaan syaitan, berperang dengan hukum dunianya kita, sehingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa menang melawan itu semua dan memilih ketaatan. Nah, bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Padahal yang ngomong ini juga belum tentu istiqomah gitu ya Bu ya. Karena istiqomah itu berat, tapi insya Allah kamu pasti kuat. Ya, itu nasihat Guru Yunda. Istiqomah itu berat, tapi kamu pasti kuat. Coba bareng-bareng pegang hati kita, dada kita. Jadi hati itu bersemayam di dada bagian kiri ya, sebelah kiri. Tangan kanan pegang dada kita sebelah kiri. Bareng-bareng kita bilang, istiqomah itu berat. Tapi wahai hati, insya Allah kamu kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi rumus daripada istiqomah yang pasti berulang kali kita tertatih-tatih untuk menjalaninya, yang paling dasar kalau nasihat dari para ulama, yang paling pertama adalah minta tolong kepada yang punya dunia. Minta tolong yang memiliki diri kita. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, Bu. Ya, sekelas ulama pun pernah melakukan dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita juga terbatas, kita berkekurangan, maka kita butuh kepada yang tidak lemah, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita bisa istiqomah, minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya ini dianjurkan ketika kita salat, di sujud terakhir itu kita mengulang-ulang doa, ya muqallib qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Minta tolong dulu sama yang punya dunia. Minta tolong dulu sama yang punya kita. Minta tolong dulu sama yang punya diri kita. Karena kadang-kadang kita untuk bisa istiqomah itu tergantung Allah tolong atau tidak. Contoh deh sederhana gini, ibu-ibu terbiasa tahajud misalnya, amin ya Bu ya, terbiasa tahajud. Apakah ibu bisa tahajud setiap hari itu karena kehebatan diri ibu-ibu? Kalau kita merasa saja satu hari seperti itu, wah saya memang soleha nih, wah memang saya yang udah prepare nih, saya tidur lebih awal, kemudian ya saya tidak terlalu lelah, akhirnya saya bisa bangun tahajud. Gara-gara ngomong kayak gitu Bu, besok malam bisa nggak bangun tahajud tuh Bu? Betul? Sering ngerasain kayak gitu? Saya juga sering Bu. Oh ini karena saya sudah rutin nih, karena ini udah jadi habit saya nih, makanya saya bisa bangun terus. Besok malam bisa nggak bangun tuh Bu. Karena ternyata rumus istiqomah itu adalah merunduk, merendah, meminta. Boleh diulang bareng-bareng? Rumus istiqomah, merunduk, merendah, meminta. Kalau kita bahas ilmunya nanti arahnya tawaldu. Ya. Kenapa para rasul itu bisa istiqomah, para sahabat bisa istiqomah? Merunduk, merendah, meminta, tawaldu. Ya. Kenapa iblis dikeluarkan daripada surga? Karena dia sombong. Lawannya sombong apa?
pengen jadi seperti iblis, maka kita lawan sifat-sifat iblis, sombong menjadi tawadu. Ya. Makanya untuk yang pertama, rumus istiqomah adalah minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari minta tolong. Apapun itu, bahkan sekelas ulama kita aja selalu berpesan kepada seluruh muslimah, kalau garam di dapur habis jangan buru-buru minta tolong suami. Minta tolongnya sama siapa dulu, Bu? Allah. Ya Allah, di garam dapur habis, ya Allah mohon berikan rezekinya. Walaupun kita ada uangnya, Bu, itu sebagai latihan mujahadah kita untuk merunduk, merendah, meminta. Dengan seperti itu tuh, Bu, hati kita jadi bersih, Bu. Betul? Tidak ada lagi ilah-ilah lain di hati kita kecuali Allah yang paling tinggi di dalam hati kita. Jadi latihannya satu, belajar mulai sekarang, apapun itu Allah dulu. Allah, minta tolong dulu sama Allah. Anak kita kepengen mau minta duit jajan, sekalipun di kantong kita ada, para ulama selalu mengajarkan kita, nah ayo doa bareng-bareng. Ya Allah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Allah berikan rezeki, saya pengen jajan. Itu kan yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Ketika anak-anak sudah memiliki jiwa yang tawadu, dengan apapun dia akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya satu, minta tolong kepada Allah, karena kita lemah, terbatas, berkekurangan. Allah tidak lemah, Allah tidak terbatas, dan Allah tidak punya kekurangan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Ini juga diajarkan oleh guru-guru kita, terutama Ustaz Adi Hidayat selalu bilang, jangan pernah menunda-nunda amal, sekecil apapun itu. Contohnya apa? Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, bentar dulu lah, ini kayaknya dikit lagi, satu episode lagi kan gitu. Kalau ditunda sekali, oke, ditunda sekali, mungkin kita telatnya cuma 5 menit, oke, sekali. Kalau sudah itu, seperti yang dikatakan oleh Ko Denis tadi, tindakan akan menjadi kebiasaan. Nah ini yang bahaya, kalau sudah kebiasaan akan jadi karakter kita menunda-nunda salat. Makanya sekecil apapun amal, jangan pernah kita tunda-tunda. Kalau sekali kita nunda amal, kita nggak akan istiqomah lagi melakukan amalan tersebut. Percayalah ibu-ibu. Ya mungkin karena waktunya terbatas, dilanjutkan oleh Ustadz. Mungkin adalah tips-tips yang lain agar kita bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Istilah tadi yang paling penting sudah disampaikan oleh Saudara Yunda, minta tolong ke Allah ya. Kadang-kadang kita kan kurang di situnya. Oh gimana pengen tahajud, udah pasang alarm 3, udah minta bangunin, coba gak minta tolong kok. Seberes sholat isya, ya Allah pengen tahajud, ya Allah ini hoyong ya. Mudah, nanti nggak pakai alarm, ya Allah bangunin, pengen kencing, digigit nyamuk, singa, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, bangun kan? Masya Allah. Ya. Kedua, di situ akal kita bisa berfungsi. Kalau tadi pertanyaannya selepas hijrah kan pasti ada godaan untuk kembali ke kehidupan yang lama. Maka kita di situ bisa mikir, kalau kehidupan kita yang lama itu sudah jadi kehidupan yang baik dan mulia dan Allah suka, ngapain kepikiran pengen hijrah? Betul? Kalau emang itu udah baik, ngapain berhenti, terusin aja. Tapi kan karena si akal dan nurani dan hati ini kan berteriak akhirnya kan, mau sampai kapan? Tanya semua maling di negeri ini, tanya semua orang yang dugem tiap malam, coba, gak pengen selamanya kayak gitu, ya. Sesenang-senangnya dia party sama cewek yang bajunya mohon maaf kurang bahan, kalau disuruh nikah pada teman-teman kali dua punten, malah berkata, gila kali lu nis, masa gua nikahin mereka? Ya kan, punten lu, ya. Maka disitu akal bermain. Kalau memang itu udah jadi kebaikan, main balik lagi. Toh kalau akhirnya balik lagi, akal juga berkata, ujung-ujungnya pasti bosan lagi, jenuh lagi, masalah lagi, baru nyari Allah lagi. Kalau emang ujung-ujungnya nyari Allah lagi, atau ngapain bolak-balik? Mending kalau masih ada umur pas lagi bolak-balik. Kalau nggak ada umur, lebih repot, ya. Maka situ istilahnya bermain ya, jaga lingkungan, ya. Nah, sekeliling lagi ngapalin Quran, kita pasti malu kalau lagi main game, ya. Pasti ikut, ya. Sering-sering wisata rohani, datang ke kuburan, ke rumah sakit, ya.
tentu ya. Tuh, ya itu seperti itu. Dan tadi pesanan dari Teh Yuda juga sudah disampaikan. Dan bicara ketika tadi pengen istiqomah dan godaannya nikmat. Pesanan dari Teh Yuda juga sudah disampaikan. Dan bicara ketika tadi pengen istiqomah dan godaannya nikmat. Pesanan dari Teh Yuda juga sudah disampaikan. Dan bicara ketika tadi pengen istiqomah dan godaannya